Biarlah keputusan kita untuk mengikut Yesus membawa kita lebih dekat dengan perkataan Yesus, firman-Nya. Mari saudara kita siapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, Engkau yang mengajar kami, Engkau yang mengingatkan kami akan perkataan-perkataan Kristus. Engkau yang memampukan kami untuk menerjemahkan perkataan itu dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Tanpa Engkau kami tak sanggup. Oleh sebab itu kami berdoa saat ini, mampukan kami sebagai pengikut Yesus, belajar dari Yesus dan firman-Nya, dan bertumbuh di dalam iman kami oleh karena pekerjaan-Mu. Ya Roh Kudus, bercahayalah di hati dan pikiran kami. Buatlah kami mengerti dan buatlah kami sanggup untuk menaati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Hari ini saudara kita memasuki minggu yang kedua dalam bulan Oktober. Kita masih berada di dalam tema tentang The Church, Community of Faith. Oleh karena itu kita akan membaca dari surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11 sebagai bacaan hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan ini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk kembali.
Saudara sekalian, bagaimana kalau saya melontarkan pertanyaan, bagaimana caranya kita mengenali seseorang itu baik atau tidak? Bagaimana caranya tahu orang itu baik atau tidak? Sering senyumkah? Kemana-mana dia lempar senyum manis? Belum tentu. Tersenyum manis memang baik daripada cemberut, bukan? Tetapi suka senyum bukan tanda bahwa ia adalah orang baik. Acap kali ada banyak agenda di balik sebuah senyuman. Oke, bagaimana kalau jawabannya dia suka memberi, itu orang baik? Oh, itu juga belum tentu. Memberi itu macam-macam. Ada orang yang memberi karena membuang. Punya kebanyakan harus buang, jadi diberikan. Atau dia punya banyak, sebagian dibagikan. Atau dia punya yang baru, dia harus buang yang lama. Jadi memberi baginya sebenarnya membuang. Ada yang memberi supaya diberi. Itu namanya menyuap. Atau ada yang memberi supaya terlihat dirinya baik. Itu mengimpress orang namanya. Giving good impression. Ada udang di balik rempeyek. Oh, ada orang di ujung sana berkata, saya tahu bagaimana mengenali orang baik. Yaitu kalau dia melihat orang lain susah, dia prihatin dan mengulurkan bantuan. Itu orang baik. Saya jawab lagi, belum tentu. Orang susah atau orang kesusahan tidak bisa menjadi patokan untuk mengukur. Sebab banyak orang diam-diam senang kalau orang lain susah. Ada yang kepo, nanya ini, nanya itu, pura-pura prihatin, padahal cari bahan gosipan. Atau ada yang ketika menolong orang susah justru merasa puas karena dirinya merasa lebih powerful. Situ lemah, saya kuat. Sini saya bantu. Puas dia karena dia merasa dirinya lebih powerful. Ada yang memberi karena pencitraan. Dia membangun image. Saya ini dermawan loh, kamu harus tahu. Pokoknya, tidak sedikit tindakan membantu yang sebenarnya palsu. Ukurannya bukan di situ, saudara-saudara. Justru terbalik. Ukurannya bukan kalau dia melihat orang lain susah. Melainkan sebaliknya. Ketika melihat sesamanya senang, tertawa, gembira, diberkati, dapat rezeki, berhasil, terangkat, dapat penghargaan, bagaimana reaksi pertamanya dia? Itu yang lebih sukar untuk dibuat acting. Bahasa wajah orang tidak akan bisa menipu. Kalau orang itu spontan ketika melihat sesamanya diberkati, dia tidak iri hati, dia tidak dengki, melainkan dengan tulus hati dia ikut bersyukur dan
ikut senang, itu orang baik. Terus terang pengalaman hidup saya mengajarkan hal itu kepada saya. Orang baik bukan orang yang kalau lihat orang lain susah, dia bantu. Belum tentu. Tetapi orang baik adalah justru kalau dia lihat orang lain senang dan diberkati, dia ikut dengan tulus hati, bersyukur dan ikut senang. Itu orang baik. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Bagaimana kita mengenali seseorang itu humble atau rendah hati atau tidak? Saudara sekalian, terus terang di dunia ini ada banyak kesalahmengertian tentang arti rendah hati itu. Pernah seorang ibu berkata kepada saya, "Pak, si A itu loh, orangnya humble sekali." Terus dalam percakapan selanjutnya, mengertilah saya apa yang dimaksudkan si ibu dengan humble itu. Ternyata maksudnya adalah orang itu bisa disuruh-suruh. Orang itu nggak pernah nolak. Orang itu nggak suka bantah. Kalau ketemu selalu nyapa duluan. Bahkan manggutnya bisa lebih dari 45 derajat. Diapa-apain, diem aja. Selalu mengalah. Yes ma'am, yes sir. Itu pengertian si ibu tentang humble. Ekstrimnya, rendah hati disamakan dengan tidak punya suara, tidak punya hak, tidak punya power apa-apa. Meek, rendah hati, disamakan dengan weak, lemah. Banyak orang punya pengertian salah tentang rendah hati seperti itu. Akibatnya, rendah hati diartikan sopan, tunduk, di bawah, lemah, dan rendah. Oleh karena itu, saudara-saudara jangan salahkan rendah hati itu tidak populer di dunia ini. Tidak pernah rendah hati menjadi keinginan yang diharapkan orang untuk menjadi rendah hati. Tidak populer. Perhatikan, kalau ada anak ulang tahun, ya hari ini kebetulan ada Pesley ulang tahun. Kalau ada anak ulang tahun dan dia didoain, doanya isinya apa? Biar besok jadi anak pinter, anak cakep, anak sukses, anak berhasil, dan seterusnya. Tapi saya tidak pernah mendengar didoakan supaya jadi anak yang rendah hati. Pernah dengar itu? Tidak. Karena rendah hati itu tidak populer. Padahal di mata Allah, kerendah hatian adalah the most valuable virtue. Kebaikan moral yang paling tinggi. Humility. Dalam bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menerangkan tentang kerendahan itu. Perhatikan ayat 3. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dari penjelasan Paulus ini kita tahu bagaimana menguji kerendahan hati itu ada atau tidak pada seseorang. Sama seperti orang baik,
baru kentara jika dia menyaksikan sesamanya sukses. Itu orang baik. Ukurannya ketika dia melihat sesamanya sukses. Maka rendah hati justru menjadi kentara ketika dirinya sendiri sukses. Baikkah dia? Bagaimana sikapnya terhadap orang lain ketika dirinya di atas? Ketika dia punya power, ketika dia menyandang hak penuh, ketika dia kuat, dan ketika dia punya apa yang tidak dipunyai banyak orang. Bagaimana dia pada saat seperti itu? Disitulah terletak ujian bagi sebuah kerendah hatian. Kristus Yesus lulus dari ujian ini. Mengapa? Dia memiliki segalanya. Dia berkuasa atas segalanya. Yesus itu tinggi di atas, di takhta termulia. Paulus berkata dia setara dengan Allah. Being in very nature God. Equal with God. Itu Yesus. Tetapi bukan itu yang ditonjolkannya. Dia tidak menggunakan semua itu untuk kepentingannya. Bukan itu yang terpenting darinya. Tetapi yang lebih penting bagi Yesus adalah menyelamatkan kita menjadi sama dengan kita. Dia itu sama dengan Allah. Tapi yang penting buat dia bukan itu. Tetapi yang lebih penting adalah menjadi sama dengan kita. Karena dengan jalan itu dia menebus, menyelamatkan kita. Mengapa? Karena kita ini sungguh penting di matanya. Semua orang yang berjumpa Yesus selalu dibuat merasa dirinya dianggap penting. Bartimeus yang buta, teriak-teriak, dimarahi orang. Tetapi Yesus memanggil dia. Sini. Sakeus pemungut cukai. Dihina orang dan dihindari orang. Sampai melihat Yesus naik ke atas pohon. Yesus bilang, Sakeus turun. Saya mau mampir ke rumahmu. Perempuan Samaria diperigi. Tidak ada orang yang mau bergaul dengan dia. Dia punya lelaki lebih daripada satu. 6 orang sudah menjadi pasangan hidupnya. Perempuan-perempuan takut bergaul. Sebab itu dia pergi ke sumur siang hari. Tidak ada siapa-siapa. Dia berjumpa Yesus. Dan bagi Yesus dia penting. Perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Berteriak-teriak memohon, God, kasihani aku. Have mercy on me. Dan Yesus menjumpainya. Anak-anak kecil yang dianggap mengganggu dan disuruh pergi. Yesus berkata, biarlah mereka datang kepadaku. Memeluk dan mencium anak-anak itu. Semua orang yang berjumpa Yesus dibuat merasa dirinya penting. Karena Yesus memang mementingkan mereka. Yesus mementingkan Anda, mementingkan saya. Sebab itu sama dengan Allah, dia tinggalkan menjadi sama
dengan kita. Itu sebabnya Paulus menempatkan Yesus Kristus sebagai model bagi yang namanya kerendah hatian. Kerendah hatian yang harus ada, yang menjadi requirement bagi hidup bersama. Kata Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Paulus benar, rendah hati itu hanya bisa dibuktikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Kalau orang itu cuma hidup sendiri, dia tidak bisa mengklaim dia rendah hati, karena kerendah hatian itu harus dibuktikan dalam hidup bersama orang lain. Rendah hati dalam hidup bersama dengan orang lain itu sederhananya begini. Meskipun dia punya segala alasan untuk menjadi orang penting atau orang terpenting, dia justru melakukan sesuatu yang membuat orang lain merasa dirinya penting. Meskipun dia punya semua alasan untuk menjadi yang terpenting, tetapi yang dilakukannya adalah membuat orang lain merasa dirinya penting. Itulah artinya rendah hati dalam hidup bersama. Sejujurnya saudara-saudara, kenapa banyak kehidupan bersama di dalam gereja rusak? Kenapa? Karena banyak orang selalu merasa dirinya penting. Lebih penting daripada yang lain, atau selalu mau jadi orang penting. Kalau di gereja sudah ada orang yang mau jadi orang penting, itu harus diwaspadai. Nanti baru dipasrahi jabatan ketua, sudah merasa diri orang paling penting. Semua mesti ikutin maunya. Nanti baru diberkati Tuhan sehingga bisa memberi persembahan yang cukup besar, sudah merasa diri donatur penting. Aku ini orang penting, donasiku ini besar. Punya talenta banyak, berperan besar dalam kehidupan gereja, sudah menganggap diri orang penting. Saudara-saudara, orang penting ini maunya jadi the center of the circle. Maunya menjadi the center of the world. Pusatnya dunia. Lihat ke aku ini. Aku ini orang penting. Jangan macam-macam sama aku. Kalau orang sudah merasa dirinya orang penting, itulah yang banyak merusak kehidupan bersama. Sebab kalau dia merasa dirinya tidak dianggap penting sedikit saja, dia akan tersinggung besar. Kalau merasa orang lain lebih diperhatikan daripada dirinya, dia tidak merasa sejahtera. Kok itu yang diperhatikan ya? Kok bukan ini? Macam-macam protesnya. Kalau sesuatu terjadi tidak seperti maunya, tidak seperti planningnya, tidak seperti rencananya, tidak seperti programnya, entah dia jadi berang, ngamuk, atau dia ngambek, lalu bikin keributan, atau dia pergi meninggalkan gelanggang sambil mengoceh
Aku ini orang penting, kok digituin. Itu akarnya. Sejujurnya itu akarnya dari rusaknya hidup bersama di dalam gereja. Karena orang menganggap dirinya, aku ini penting. Saudara, ada seorang pendeta bercerita kepada saya tentang bibinya yang sejak masih kecil sudah menjadi model untuk yang namanya kerendah hatian bagi dia. By the way, bibinya itu seorang astronaut berprestasi. Wanita, tapi antariksawan yang berprestasi. Menjadi kebanggaan keluarga. Tetapi, kalau dia datang di acara-acara keluarga, dia tidak pernah memperlakukan dirinya sebagai the center of the circle. Mempersilahkan orang mendengar cerita-ceritanya yang hebat tentang dunia antariksa sambil mengagumi prestasinya. Tidak. Malah dia selalu menyempatkan berbicara dengan anak-anak di keluarga itu dan ingin mendengar kisah tentang mereka di sekolah, tentang hobi mereka, dan tentang olahraga kegemaran anak-anak itu. Sehingga semua anak-anak dalam keluarga itu, kalau ketemu dia, merasa diri mereka penting. Ini orang penting dalam keluarga, kebanggaan keluarga. Tapi kalau jumpa dia, justru orang ini yang membuat anak-anak kecil itu merasa dirinya penting. Instead of menjadikan dirinya orang penting dalam keluarga, bibi astronaut itu menjadikan anak-anak merasa dirinya sungguh penting. Itulah humbleness, humility. Humility yang sesungguhnya. Pandai, tetapi tidak merasa perlu menonjolkan kepandaiannya. Di atas, tapi tidak segan mendekati yang di bawah. Kuat, tetapi tidak mencari kepuasan dengan membuat orang lain merasa lemah. Punya kelebihan, tetapi tidak merasa perlu memamerkan kelebihan itu. Punya peranan penting, tetapi cakap membuat orang lain merasa dirinya juga penting. Bahkan lebih penting. Bertalenta, tetapi sangat tahu bagaimana menghargai talenta siapa saja. Hebat, tetapi sekaligus senang membuat orang-orang biasa merasa dirinya juga hebat. Itulah kerendah hatian. Bayangkan saudara-saudara, bila dalam sebuah gereja iklim seperti itu yang dirasakan, iklim kerendah hatian, iklim di mana tidak ada orang yang berlagak dirinya penting atau paling penting. Iklim di mana justru setiap orang dipandang penting. Sehingga karena penting, siapapun perlu ditanya sebelum diminta. Perlu didengarkan sebelum dituntut. Perlu dimengerti sebelum buru-buru dihakimi. Dipercayai, bukan dicurigai. Dianggap penting, bukan diabaikan begitu saja. Bukankah kalau suasana atau iklim seperti itu
ada dalam kehidupan bersama, maka itulah yang akan membuat gereja menjadi utuh dan kuat. Meskipun tetap saja di gereja ada peran-peran penting. Saya tidak bilang tidak ada. Ada peran-peran penting, peran-peran utama dalam gereja. Tetapi pemegang peran-peran penting itu tidak boleh membuat dirinya bertingkah jadi orang penting. Itu yang merusak. Peran penting ada, tapi orang penting tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Jawabannya adalah sebab Kristus sendiri tidak begitu. Apabila kita sebagai gereja disebut tubuh Kristus, maka Kristus adalah kepalanya. Lah kalau kepalanya tidak begitu, masa tubuhnya begitu? Itu sederhananya. Oleh karena itu sebagai tubuh Kristus, gereja, sepantasnya kita mengikuti sang kepala, bukan? Kalau kita bernyanyi, I have decided to follow Jesus. Itu berarti juga sebagai gereja, sebagai tubuhnya, kita ikuti kepala kita, yaitu Kristus. Sebagai tubuh Kristus, kita pantas punya pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan yang dikendalikan oleh kerendahan hatian. Amin.